Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isprihatini dengan NIM 18416248201070. Saya dari kelas Farmasi 18B dan saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan identifikasi obat antihistamin dan vitamin. Yang pertama adalah pengertian antihistamin, yang dimana antihistamin adalah larutan bahan obat yang digunakan untuk menghambat efek histamin terhadap tubuh. Kemudian antihistamin juga merupakan senyawa nitrogen yang bersifat basa, sebagian besar dapat bereaksi dengan asam dan akan membentuk garam yang larut dalam air. Sifat umumnya yaitu umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau, rasa pahit, dan garam antihistamin umumnya larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik. Kemudian reaksi umumnya yaitu pada percobaan pendahuluan antihistamin, yang pertama adalah tes nyala-Belstin untuk garam HCl, kemudian reaksi dengan larutan AgNO3, reaksi dengan asam-asam pekat misalnya H2SO4, HNO3, dan reaksi Erdmann atau campuran H2SO4 dan HNO3, kemudian reaksi Merkuis, reaksi Frode, dan reaksi Mandelin atau amonium panadat 0,1% dalam H2SO4 pekat. Kemudian reaksi dengan reaksi Lieberman dan reaksi dengan aquabrom, kemudian reaksi dengan FeCl3, kemudian reaksi dengan reaksi Roux, dan reaksi dengan larutan pelarut DAB-HCl. Cara melakukannya yaitu sedikit sampel padat diletakkan pada plat tetes, kemudian tambahkan 1-2 tetes reaksi, bila perlu diaduk dan amati warna yang terbentuk pada masing-masing reaksinya. Kemudian jika untuk reaksi kristal untuk antihistamin, diantaranya yaitu reaksi sublimasi, reaksi sublimat atau HgCl2, reaksi asam pikrat, reaksi asam pikrolon, reaksi kalium perosianida, dan reaksi kalium perisianida. Kemudian di sini terdapat salah satu obat antihistamin yaitu mebhidron navadislate atau Incidal. Di sini juga terdapat strukturnya. Kemudian untuk pemberiannya yaitu serbuk putih, sangat sukar larut dalam air, larut dalam etanol, CHCl3, dan ether. Untuk identifikasinya yaitu pada reaksi Marquis akan menghasilkan warna biru abu-abu, pada reaksi Frode akan menghasilkan warna biru terang, pada reaksi Mandelin akan menghasilkan warna biru terang, dan pada reaksi Vitali akan menghasilkan warna hijau kuning. Untuk reaksi kristalnya yaitu di sini terdapat reaksi HgCl2 akan berbentuk jarum-jarum roset, dan untuk larutan KCN akan membentuk roset. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang vitamin, yang dimana vitamin adalah suatu molekul organik bermassa molekul kecil yang umumnya harus diperoleh melalui diet dan diperlukan dan esensial dalam jumlah relatif kecil. Vitamin juga merupakan senyawa esensial karena senyawa-senyawa ini tidak dapat diproduksi dalam tubuh manusia sama sekali atau dalam jumlah yang tidak mencukupi pada kondisi normal. Kemudian di sini terdapat salah satu obat vitamin yaitu vitamin B2 atau riboflavin atau lactoflavin. Di sini terdapat struktur senyawanya, yang dimana pemberiannya yaitu serbuk kristal kuning sampai kuning jingga, rasa agak pahit, sangat sukar larut dalam air dan etanol, tidak larut dalam ether dan CHCl, dan mudah larut dalam basa encer. Identifikasinya yaitu yang pertama adalah larutan 1 mg dalam 100 ml berwarna kuning pucat kehijauan, berfluoresensi hijau kekuningan. Jika ditambahkan asam basa atau reduktor akan berfluoresensi hilang. Kemudian yang kedua adalah larutan zat ditambahkan larutan AgNO3 akan menghasilkan warna merah dan akan berubah menjadi merah jingga atau merah kersen. Kemudian pada identifikasi yang ketiga adalah zat ditambahkan H2SO4 pekat akan menghasilkan warna larutan merah ceri. Kemudian pada identifikasi keempat yaitu zat ditambahkan ZN dan HCl akan menyebabkan warna kuning hilang. Kemudian jika pada identifikasi yang kelima yaitu reaksi iodoform yaitu akan positif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.